Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem pendengaran pada makhluk hidup. Adapun kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Wisnu Adi Pamungkas, NIM terakhir 002, Tika Hidayatul dengan NIM terakhir 036, Nur Rahma 028. Pengertian sistem pendengaran. Sistem pendengaran adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf, dan otak. Manusia dapat mendengarkan 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tidak semua suara dapat dikenali oleh semua binatang. Slide selanjutnya tentang fungsi telinga. Telinga bertugas mendeteksi suara, sedangkan fungsi pengenalan dan interpretasi diolah oleh sistem saraf pusat dan di otak. Suara akan diberikan rangsang ke telinga, lalu disampaikan ke otak melalui saraf yang dihubungkan dari telinga ke otak. Nervus vestibulocochlearis. Selanjutnya, selain mendeteksi suara, telinga juga berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh kita. Telinga manusia memiliki dasar yang sama dengan telinga pada hewan vertebrata. Hanya ada perbedaan variasi sesuai fungsi dan spesiesnya. Mekanisme mendengar. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengar ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah menggerakkan membran Basir yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Perpindahan ini menyebabkan melebarnya membran pada jendela bundar. Getaran dengan frekuensi tertentu akan menggetarkan selaput-selaput Basir yang akan menggerakkan sel-sel rambut ke atas dan ke bawah. Ketika rambut sel menyentuh membran tektorial, terjadilah rangsangan atau impuls. Getaran membran tektorial dan membran basiler akan menekan sel sensorik pada organ kortil dan kemudian menghasilkan impuls yang akan dikirim ke pusat pendengar di dalam otak melalui saraf pendengaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Baik, yang selanjutnya ada struktur telinga. Yang pertama, terdapat telinga luar yang berfungsi untuk menerima gelombang suara, kemudian telinga tengah, di mana gelombang suara dipindahkan dari udara ke tulang dan oleh tulang ke telinga dalam. Dan yang terakhir adalah telinga dalam, di mana getaran ini diubah menjadi impuls saraf spesifik yang berjalan melalui nervus akustikus ke susunan saraf pusat. Telinga dalam juga mengandung organ vestibuler yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan. Kemudian bagian telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna
aquaricula. Saluran telinga luar atau meatus accusitus externus dan selaput gendang atau membran timpani. Bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengaran osikula, yaitu meleus, tulang martil, incus, tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi. Bagian telinga dalam. Telinga dalam merupakan struktur yang kompleks, terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan saluran membranosa yang berisi cairan. Saluran-saluran membranosa membentuk lambirin membranosa dan berisi cairan endolimfe. Sedangkan rongga-rongga tulang yang di dalamnya berada lambirin membranosa disebut lambirin tulang atau lambirin aseosa. Contoh hewan yang mempunyai sistem sonar, yaitu pertama adalah kelelawar. Kelelawar sangat jarang menabrak dinding gua atau tembok di hadapannya. Kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi yang tinggi, yaitu bunyi ultrasonik, sebanyak mungkin. Kemudian ia mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan pendengarannya yang tajam. Dengan cara itu, kelelawar dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga kelelawar dapat terbang pada saat keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Kedua, lumba-lumba. Lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantung udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernafasan. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila ia membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Pantulan bunyi dari sekelilingnya memberi informasi rinci tentang jarak benda dari mereka, ukuran dan pergerakannya. Penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pendengaran manusia, yaitu 1. Radang telinga atau otitas media. Penyakit ini disebabkan karena virus atau bakteri. Kedua, labirintitis. Labirintitis merupakan gangguan pada labirin dalam telinga. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi, gegar otak, dan alergi. Ketiga, motion sickness. Mabuk perjalanan atau disebut motion sickness. Mabuk perjalanan ini merupakan gangguan pada fungsi keseimbangan. Penyebabnya adalah rangsangan yang terus-menerus oleh gerakan atau getaran-getaran yang terjadi selama perjalanan, baik darat, laut, maupun udara. Keempat adalah tuli. Tuli atau tuna rungu ialah kehilangan kemampuan untuk dapat mendengar. Tuli dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tuli konduktif dan tuli saraf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Rahma. Rahma, silahkan. Ya.
penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pendengaran manusia. Yang selanjutnya terdapat otemotama. Pada beberapa kasus kelainan pada telinga yang terjadi kelainan yang disebut otemotama atau populer dengan sebutan telinga bunga kol. Kelainan ini diakibatkan oleh hilangnya aquarical dan kanal audioteri sejak lahir. Selanjutnya penyumbatan. Kotoran telinga atau serumen bisa menyumbat saluran telinga dan menyebabkan gatal-gatal, nyeri, serta tuli yang bersifat sementara. Selanjutnya perikondritis. Perikondritis adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar. Perikondritis bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, pemecahan bisul dengan sengaja. Baik, terima kasih. Itu Sekian. tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.